Selamat datang di Malam Nusantara, tempat di mana kisah-kisah mistis dari tanah air dihidupkan kembali. Bayangkan sebuah pondok pesantren tua yang berdiri di atas tanah penuh sejarah kelam. Suasana sunyi malam, aroma dupa yang menyelimuti, dan sebuah kamar yang selalu terkunci rapat. Namun, di balik pintu itu, ada rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Kutukan Nyai Rengganis. Apa yang terjadi ketika rasa penasaran membuka jalan bagi dendam masa lalu? Bagaimana seorang santri muda terlibat dalam pertarungan antara dunia nyata dan gaib? Ikuti perjalanan penuh ketegangan ini, sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan misteri yang tidak akan pernah dilupakan. Ini bukan sekadar kisah, ini adalah peringatan. Raka tidak pernah membayangkan dirinya akan berakhir di sebuah pondok pesantren terpencil di pedalaman Jawa Timur. Pemuda berusia 17 tahun itu yang selama ini tumbuh di tengah hiruk-pikuk kota besar, mendapati dirinya terdampar di tempat yang begitu asing. Keputusan ayahnya untuk mengirimnya ke pondok pesantren Rengganis adalah hukuman atas kenakalannya yang makin sulit dikendalikan. "Kamu harus belajar disiplin dan tanggung jawab," kata ayahnya sebelum mengantar Raka ke pondok. Meski hatinya memberontak, Raka tidak punya pilihan lain. Hari pertama tiba, suasana di pesantren itu langsung terasa berbeda. Raka merasakan keheningan yang aneh, seperti ada sesuatu yang diam-diam mengawasinya dari balik pepohonan. Pondok pesantren Rengganis berdiri megah namun tua. Dengan bangunan utama berupa rumah joglo besar yang sudah mulai kusam. Atap gentingnya ditumbuhi lumut dan pintu kayunya berderit setiap kali dibuka. Di sekelilingnya, hamparan sawah dan hutan lebat menciptakan kesan bahwa pesantren ini benar-benar terisolasi. Santri-santri lain tampak ramah, meski tidak terlalu banyak berbicara. Saat Raka turun dari mobil, beberapa di antaranya hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan kegiatan mereka. Suasana sunyi yang tidak biasa ini membuat Raka merasa tidak nyaman, tapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. "Selamat datang, Nak Raka." Suara itu membuatnya terkejut. Di depan pintu joglo, berdiri seorang pria paruh baya berjubah putih dengan wajah ramah namun penuh wibawa. Dia adalah Pak Kiai Rifki, pengasuh pondok pesantren ini. "Terima kasih, Pak Kiai," jawab Raka dengan sopan, meski hatinya masih penuh rasa enggan. Setelah berbincang singkat, Raka dibawa ke asrama santri baru. Asrama itu terletak di bagian belakang pesantren, lebih dekat ke hutan. Bangunannya kecil, hanya terdiri dari 2 lantai, dengan dinding yang mulai mengelupas. Di dalamnya ada 6 kamar yang diisi oleh santri dari berbagai daerah. Malam pertama, Raka mulai merasa ada yang tidak beres. Saat semua santri sudah tidur, ia mendengar suara langkah kaki berderit di koridor. Awalnya, ia mengira itu hanya santri lain yang bangun untuk ke kamar mandi, tapi langkah itu terus terdengar, mondar-mandir tanpa henti. "Siapa di luar?" bisik Raka dengan nada sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Ia mencoba kembali tidur, namun suara itu tidak juga hilang.
Raka akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar. Koridor gelap gulita hanya diterangi lampu minyak kecil yang menggantung di ujung tangga. Raka berjalan perlahan, mencoba mencari sumber suara. Saat ia mencapai ujung koridor, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Raka memutar tubuhnya dan "Sst." Suara desisan itu terdengar begitu dekat, seperti berbisik di telinganya. Raka melonjak kaget. Jantungnya berdetak kencang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat dan menarik selimut. Namun, malam itu rasa takut tidak juga menghilang. Keesokan harinya, Raka bertanya kepada salah satu santri yang tampak lebih senior, seorang pemuda bernama Hasan. "Mas, semalam aku dengar langkah kaki di koridor, tapi pas aku cek, nggak ada siapa-siapa. Itu siapa ya?" tanya Raka, berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar santai. Hasan hanya menatapnya dengan ekspresi serius. "Di sini kalau malam, lebih baik jangan keluar kamar. Kalau dengar suara-suara, abaikan saja." "Kenapa?" Hasan tidak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk membuat bulu kuduk Raka meremang. Ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Sesuatu yang membuat pondok ini terasa lebih sunyi dan menyeramkan di malam hari. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Raka semakin memuncak. Ia mulai mendengar cerita-cerita bisik-bisik dari santri lain. Katanya, pondok pesantren ini dibangun di atas tanah angker, tanah yang dulu menjadi tempat eksekusi massal pada zaman penjajahan. Banyak arwah yang masih berkeliaran mencari jalan pulang. Namun, yang paling membuat Raka terganggu adalah cerita tentang kamar kosong di ujung koridor lantai 2. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah digunakan. Konon, kamar itu dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang marah jika diganggu. Malam-malam, kadang ada suara orang menangis dari dalam kamar itu, bisik seorang santri. Tapi, nggak ada yang berani mendekat. Raka semakin merasa bahwa keberadaannya di pondok ini bukan hanya soal belajar agama. Ada misteri yang harus ia pecahkan, sesuatu yang mungkin lebih besar dari dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa rasa ingin tahunya akan membawanya pada kengerian yang lebih dalam. Malam-malam di pondok pesantren Rengganis baru saja dimulai, dan Raka belum menyadari bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam bayangan gelap tempat ini. Raka tak bisa menghilangkan bayangan tentang kamar terkunci di ujung koridor lantai 2. Kisah yang diceritakan santri lain tentang kamar itu terus terngiang di kepalanya, terutama saat malam tiba. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Kenapa kamar itu dibiarkan begitu saja? Pikirannya yang dipenuhi rasa penasaran justru membuat rasa takutnya semakin besar. Malam itu, setelah kegiatan mengaji selesai, Raka memberanikan diri untuk bertanya lagi pada Hasan. Di teras asrama yang temaram, hanya diterangi lampu minyak, Raka duduk di samping santri senior itu. "Mas Hasan, sebenarnya apa yang ada di kamar terkunci itu? Kok semua orang seperti takut?" tanyanya hati-hati. Hasan menatap Raka dengan tatapan berat. Ia seolah enggan membahas topik itu, tapi mungkin karena melihat kesungguhan di mata Raka, ia akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Kamar itu pernah dihuni seorang santri bertahun-tahun lalu," kata Hasan. "Namanya Saiful. Dia anak yang pintar, tekun, tapi ada sesuatu yang tidak biasa padanya." Raka mendengarkan dengan saksama. "Tidak biasa gimana, Mas?" Hasan menghela napas panjang. "Saiful sering menyendiri.
dia tidak pernah ikut kegiatan malam bersama santri lain, dan kadang terdengar seperti berbicara sendiri di kamar. Awalnya, semua orang mengira dia hanya suka menyepi untuk mendalami agama. Tapi lama-kelamaan, tingkahnya makin aneh. Ada malam-malam di mana dia tertawa sendiri atau menangis tanpa sebab. Raka menelan ludah. Terus, apa yang terjadi? Pada suatu malam, santri lain mendengar suara jeritan dari kamarnya. Ketika pintu dibuka, Saiful ditemukan tergeletak di lantai dengan mata melotot seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia meninggal malam itu juga dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hasan berhenti sejenak, wajahnya tampak suram. Sejak itu kamar itu dikunci, tapi kadang suara-suara aneh masih terdengar dari dalam. Cerita itu membuat Raka semakin penasaran sekaligus takut. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi malam berikutnya sesuatu terjadi yang membuat pikirannya tidak bisa tenang. Saat semua santri sudah terlelap, Raka kembali mendengar suara langkah kaki di koridor. Kali ini, langkah itu terdengar semakin mendekat ke pintu kamarnya. Degup jantung Raka semakin kencang. Ia memejamkan mata, berharap suara itu akan berhenti. Namun, tiba-tiba langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Klek! Suara kenop pintu seperti hendak diputar, membuat Raka hampir menjerit. Ia duduk di tempat tidurnya, memandang pintu dengan mata yang melebar. Namun pintu itu tetap terkunci. Tak lama, suara ketukan terdengar pelan. Tok, tok, tok. Raka memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun suara ketukan itu berlanjut, semakin keras. Tok, tok, tok. Panik, Raka mendekati pintu dengan tubuh gemetar. Ia mengintip melalui celah kecil di bawah pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Raka mundur perlahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba, dari luar pintu, terdengar suara yang begitu pelan, hampir seperti berbisik. Bukalah! Raka merinding seketika. Ia membekap mulutnya agar tidak berteriak. Suara itu bukan suara santri lain, itu suara perempuan. Pagi harinya, Raka mencoba menceritakan kejadian semalam pada Hasan, tapi Hasan hanya memandangnya dengan ekspresi prihatin. Aku sudah bilang, lebih baik abaikan saja, ujar Hasan. Namun, kejadian malam itu justru membuat rasa penasaran Raka semakin membuncah. Ia mulai memperhatikan pintu kamar yang terkunci itu setiap kali melewati koridor lantai 2. Ada sesuatu yang aneh tentang pintu itu. Meskipun tampak biasa, Raka merasa seperti ada energi yang memancar dari baliknya. Energi yang dingin dan menekan. Pada suatu sore, saat santri lain sedang mengikuti kajian, Raka sengaja tidak ikut. Ia beralasan sedang tidak enak badan, lalu kembali ke asrama. Namun, niatnya bukan untuk istirahat. Ia ingin melihat lebih dekat kamar terkunci itu. Dengan langkah perlahan, Raka naik ke lantai 2. Koridor itu terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Ia berhenti di depan pintu kamar yang terkunci itu, memandanginya dengan saksama. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua dengan kunci besi yang besar. Ada sedikit celah di bawah pintu, cukup untuk melihat ke dalam. Raka berjongkok dan mencoba mengintip melalui celah itu. Awalnya, ia hanya melihat kegelapan, tapi perlahan matanya menangkap sesuatu. Ada bayangan di dalam kamar itu bergerak-gerak seperti kabut tipis.
Raka merasa jantungnya hampir berhenti ketika bayangan itu mendekat ke pintu. Ia melompat mundur, napasnya terengah-engah. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan gemetar, ia mendekat lagi. Kali ini, ia mencoba memanggil dengan suara pelan. "Halo, ada siapa di dalam?" Tidak ada jawaban, tapi suasana di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin dingin berhembus, meskipun semua jendela tertutup. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara seperti seseorang bernapas berat. "Hah, hah." Raka berlari meninggalkan tempat itu, tidak peduli lagi dengan rasa penasarannya. Namun, ia tahu bahwa malam nanti, sesuatu akan kembali menghampirinya. Pondok ini menyimpan rahasia gelap yang tak terelakkan, dan Raka kini telah terjebak di dalamnya. Malam itu, Raka tak bisa memejamkan mata. Pikirannya penuh dengan bayangan kabur yang dilihatnya melalui celah pintu kamar terkunci sore tadi. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa berat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca kitab yang diberikan Pak Kiai. Tetapi kalimat-kalimat dalam kitab itu seolah kehilangan maknanya. Koridor asrama kembali sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara aneh mulai terdengar lagi. Awalnya samar, seperti gesekan kain, lalu semakin jelas. Itu suara langkah kaki, berulang, berat, dan lambat. Raka meneguk ludah, berharap suara itu segera berlalu. Tapi, seperti malam sebelumnya, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar 3 kali, pelan namun penuh tekanan. Tubuh Raka membeku, tangannya menggenggam selimut erat-erat. Suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih menyeramkan. "Bukalah." Suara itu berbisik lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. "Siapa di sana?" Raka memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menjawab sebelum suara langkah kaki perlahan menjauh dari pintu. Namun kali ini, suara itu tidak berakhir begitu saja. Sebaliknya, langkah kaki itu terdengar naik ke lantai 2. Raka tahu kemana suara itu menuju. Jantungnya berdetak lebih kencang saat ia membayangkan langkah kaki itu berhenti di depan kamar terkunci. Dengan perasaan bercampur aduk, ia turun dari tempat tidur, membuka pintu perlahan, dan mengintip ke koridor. Tidak ada siapa-siapa. Keinginan untuk mengikuti suara itu begitu kuat. Meski akalnya memerintahkannya untuk kembali tidur, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Raka melangkah keluar, mengikuti suara langkah kaki yang kini terdengar jelas di atasnya. Koridor lantai 2 gelap gulita. Hanya ada satu lampu minyak kecil di ujung tangga yang cahayanya berkerlip lemah. Raka mendongak ke arah kamar terkunci. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu. "Siapa itu?" Raka memanggil dengan suara pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menghadap pintu. Raka memberanikan diri mendekat, meski tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia hampir sampai di ujung koridor, bayangan itu tiba-tiba menghilang, lenyap seperti tertiup angin. Pintu kamar terkunci berdiri di depannya, terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Raka melihat jejak tangan pada pintu itu, jejak yang berlumuran cairan merah seperti darah. Raka mundur selangkah, napasnya terengah-engah.
Tapi sebelum ia sempat berbalik, pintu itu tiba-tiba bergetar, seperti ada seseorang di dalam yang mencoba membuka paksa. "Buka! Keluarkan aku!" Suara itu terdengar jelas dari balik pintu. Suara perempuan yang sama seperti sebelumnya. Raka tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia berlari secepat mungkin menuju kamarnya, membanting pintu, dan menguncinya rapat. Tapi ketakutannya tidak berhenti di situ. Di balik pintu kamarnya sendiri, ia mendengar suara langkah kaki lagi, berjalan perlahan mendekat. Ketukan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Raka memejamkan mata, memeluk lututnya di atas tempat tidur, sambil berdoa dalam hati. Tapi kali ini, suara ketukan itu tidak berhenti. Tok! 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 Buka pintu! Suara itu berubah menjadi teriakan, menggema di seluruh ruangan. Raka merasa tubuhnya lemas, nyaris pingsan. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti, meninggalkan keheningan yang begitu menekan. Pagi harinya, Raka bangun dengan tubuh yang lemas. Ia memutuskan untuk menemui Pak Kiai Rifki dan menceritakan semua yang ia alami. Namun, saat ia tiba di rumah Joglo, tempat Pak Kiai tinggal, lelaki tua itu hanya memandangnya dengan sorot mata yang dalam. "Aku tahu, kamu anak yang penasaran, Raka," kata Pak Kiai dengan suara tenang. "Tapi ada hal-hal yang seharusnya tidak kamu ganggu, terutama di tempat ini." "Apa maksud Pak Kiai?" tanya Raka, bingung sekaligus takut. Pak Kiai menghela napas panjang. "Kamar itu bukan sekadar kamar kosong, Nak. Itu adalah tempat di mana dosa-dosa masa lalu terkunci. Ada jiwa yang tidak tenang di sana. Jiwa yang terikat pada tempat ini karena kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia." Raka merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Pak Kiai tidak langsung menjawab. Ia mengambil kitab kuno dari rak kayu di dekatnya, membuka halaman demi halaman hingga menemukan bagian yang ia cari. Kamar itu dulu adalah tempat seorang perempuan bernama Nyai Rengganis, pemilik tanah ini sebelum menjadi pesantren. Ia dikenal sebagai perempuan sakti, tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa ia juga menyimpan dendam yang besar. Ia tewas dengan cara yang tragis, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Arwahnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Mendengar penjelasan itu, Raka merasa tubuhnya melemah. Ia teringat pada bisikan-bisikan yang terus mengganggunya, juga bayangan di depan pintu malam itu. Lalu, kenapa aku yang terus diganggu? Tanya Raka, suaranya hampir pecah. Pak Kiai menatapnya tajam. Karena kamu membiarkan rasa penasaranmu membuka jalan bagi hal-hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Kamu sudah menarik perhatiannya. Raka merasa dunia di sekitarnya berputar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Namun, ia tahu satu hal, malam berikutnya akan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan Pak Kiai Rifki, Raka merasa seluruh hidupnya berubah. Penjelasan tentang Nyai Rengganis membuat pikirannya semakin kacau. Bayangan akan perempuan misterius itu dan suara bisikan dari kamar terkunci terus menghantui benaknya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi apa yang tersembunyi di dalam kamar itu. Hari itu Raka mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia mengikuti pengajian, membantu membersihkan halaman pesantren,
dan bahkan berbincang dengan beberapa santri lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk siang hari, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Saat malam tiba, suasana di pondok terasa lebih sunyi dari biasanya. Hawa dingin menyelimuti seluruh asrama, dan angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah yang aneh. Raka mencoba tidur lebih awal, tetapi rasa kantuk tidak kunjung datang. Tubuhnya kaku, seolah tahu bahwa malam ini akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu tidak berhenti di depan pintu kamarnya. Langkah-langkah berat itu terdengar berjalan naik ke lantai 2, menuju kamar terkunci. Raka membuka matanya perlahan. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan rasa penasarannya. Tetapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu dan mengikuti suara langkah itu. Di ujung tangga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan seorang perempuan berdiri di depan kamar terkunci. Rambutnya panjang dan hitam, menjuntai hingga menyentuh lantai. Tubuhnya mengenakan kebaya lusuh yang warnanya memudar, tetapi auranya begitu dingin dan mengancam. Raka mencoba berbalik dan lari, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Perempuan itu perlahan memutar kepalanya, memperlihatkan wajah yang pucat dengan mata kosong. Raka hampir berteriak, tetapi suara itu tercekat di tenggorokannya. "Bukalah pintu ini." Perempuan itu berbicara dengan suara yang parau, seperti berasal dari dalam sumur yang dalam. Tanpa sadar, Raka mengangguk. Ia melangkah mendekat ke pintu kamar terkunci. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kunci besi tua yang dingin. Saat ia hendak memutar kunci itu, sebuah suara keras menghentikannya. "Raka, hentikan!" Suara itu milik Pak Kiai Rifki. Sosoknya muncul dari ujung koridor bersama beberapa santri senior. Ia membawa sebuah kitab tebal dan tasbih panjang di tangannya. Raka segera mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Dia tidak boleh keluar," ujar Pak Kiai tegas. Matanya menatap tajam ke arah perempuan itu. Namun, sosok perempuan itu kini menatap Pak Kiai dengan penuh amarah. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam koridor, menerbangkan tirai dan debu. Perempuan itu mendekatkan wajahnya ke arah Pak Kiai, lalu berteriak dengan suara melengking, "Kalian semua akan membayar dosa-dosa kalian." Pak Kiai segera membuka kitabnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya menggema di seluruh koridor, menciptakan suasana yang mencekam. Perempuan itu tampak meronta-ronta. Tubuhnya bergetar hebat seiring dengan lantunan doa yang semakin keras. "Kembalilah ke tempatmu, Nyai Rengganis," ujar Pak Kiai dengan tegas. Perempuan itu perlahan memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap Raka dengan mata penuh dendam. "Kamu belum selesai denganku," bisiknya sebelum lenyap. Setelah situasi tenang, Pak Kiai membawa Raka dan para santri lainnya ke aula utama untuk berkumpul. Ia menjelaskan lebih banyak tentang Nyai Rengganis dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Nyai Rengganis dulunya adalah pemilik tanah ini. Ia adalah perempuan yang sakti, tetapi juga penuh dendam karena keluarganya dikhianati oleh kerabat dekatnya. Ia dibunuh secara tragis, tetapi sebelum meninggal, ia bersumpah akan kembali menghantui siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Ketika pesantren ini dibangun,
Kami berusaha menenangkan arwahnya dengan doa-doa, tetapi ternyata ia masih menolak untuk pergi. Raka merasa tubuhnya melemah. "Kenapa aku yang dia ganggu, Pak Kiai?" tanyanya dengan suara lemah. Pak Kiai menatap Raka dengan ekspresi prihatin. "Karena kamu membuka jalan baginya. Rasa penasaranmu telah memberinya kesempatan untuk mendekat. Tapi jangan khawatir, Nak. Kami akan berusaha melindungimu." Malam itu, Pak Kiai dan para santri senior melakukan doa bersama di aula utama. Namun, Raka tahu bahwa masalah ini belum selesai. Tatapan Nyai Rengganis yang penuh dendam masih terbayang di benaknya. Ia yakin bahwa perempuan itu akan kembali, dan kali ini ia tidak akan sekadar muncul dalam bayangan. Ketika Raka akhirnya kembali ke kamarnya, ia merasa lebih lelah daripada sebelumnya. Namun, saat ia hampir terlelap, suara langkah kaki kembali terdengar di koridor. Kali ini, langkah itu terdengar lebih berat, lebih lambat, dan berhenti tepat di depan pintunya. Raka memejamkan mata erat-erat, berharap semuanya akan segera berakhir. Tapi kemudian, pintunya perlahan berderit terbuka, dan angin dingin menyelimuti ruangan. Pintu kamar Raka perlahan berderit terbuka, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Angin dingin menyeruak masuk, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dalam gelap, Raka dapat melihat bayangan panjang yang melayang masuk, mendekatinya perlahan. Raka ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa memandangi sosok perempuan dengan kebaya lusuh dan rambut panjang yang kini berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya penuh amarah, matanya kosong, tetapi tatapannya menusuk langsung ke dalam jiwa Raka. "Aku tidak akan pergi sampai semuanya dibayar," bisik perempuan itu dengan suara parau. Raka menggigil. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara serak. Perempuan itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan dendam yang membara. "Aku ingin mereka yang bersalah merasakan penderitaanku. Aku ingin tanah ini kembali menjadi milikku." Tiba-tiba, tubuh perempuan itu mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam sekejap, wajahnya hanya sejengkal dari Raka. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan napas Raka hampir terhenti. Namun, sebelum perempuan itu bisa menyentuhnya, suara lantunan doa menggema dari luar kamar. "Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'its." Sosok perempuan itu tampak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memutar kepalanya ke arah pintu, di mana Pak Kiai Rifki dan beberapa santri senior berdiri dengan kitab suci dan tasbih di tangan mereka. "Nyai Rengganis, cukup sudah," seru Pak Kiai dengan suara tegas. "Kembalilah ke tempatmu dan jangan ganggu lagi siapapun di sini." Perempuan itu berteriak dengan suara melengking, tetapi tubuhnya perlahan memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia kembali menatap Raka. "Ini belum berakhir, bocah. Kau akan melihat penderitaan yang sebenarnya." Setelah sosok itu menghilang, Raka jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya lemas, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Pak Kiai mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya. Raka hanya mengangguk pelan. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Keesokan harinya, Pak Kiai memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan besar-besaran di tanah pesantren. Seluruh santri diminta untuk ikut berdoa dan berzikir di aula utama. Sementara Pak Kiai dan beberapa ulama senior
melakukan penggalian kecil di halaman belakang pesantren. Tanah ini masih menyimpan dosa-dosa masa lalu, ujar Pak Kiai kepada para santri. Kami harus menemukan apa yang menjadi akar dari semua gangguan ini. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah peti kayu tua yang terkubur di bawah pohon beringin besar. Peti itu dipenuhi benda-benda kuno, termasuk selendang merah yang sobek, cincin emas, dan segenggam rambut yang tampak seperti milik manusia. Pak Kiai segera mengenali barang-barang itu. Ini milik Nyai Rengganis, katanya dengan nada berat. Barang-barang ini mungkin digunakan untuk mengikat arwahnya ke tempat ini. Dengan hati-hati, Pak Kiai dan para ulama lainnya membakar barang-barang tersebut sambil melantunkan doa-doa. Asap putih mengepul ke udara, membawa aroma yang menyengat tetapi juga melegakan. Namun, saat pembakaran berlangsung, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup dan suara tawa perempuan menggema di seluruh pesantren. Kalian pikir ini cukup untuk mengusirku? Pak Kiai tidak menyerah. Ia memimpin doa dengan lebih keras, memohon perlindungan kepada Allah. Santri lainnya mengikuti dengan penuh khidmat, meskipun rasa takut terlihat jelas di wajah mereka. Hingga akhirnya, setelah doa panjang yang berlangsung hampir 1 jam, suasana menjadi tenang. Langit kembali cerah dan angin dingin perlahan menghilang. Pak Kiai menutup kitabnya dan menghela napas lega. Semoga ini cukup untuk menenangkan arwahnya, katanya. Setelah ritual itu, suasana di pesantren perlahan kembali normal. Suara langkah kaki di malam hari tidak lagi terdengar, dan kamar terkunci di lantai 2 kini tidak lagi terasa menyeramkan. Pak Kiai memutuskan untuk membiarkan kamar itu tetap terkunci, tetapi ia juga memerintahkan para santri untuk tidak lagi membahas tentang Nyai Rengganis. Namun, bagi Raka, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Ia tidak lagi merasa penasaran terhadap hal-hal gaib, tetapi justru menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi rasa ingin tahunya. Pada suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Raka berdiri di halaman pesantren, memandangi pohon beringin yang kini tampak lebih tenang. Ia mengingat semua kejadian yang dialaminya, dari bisikan di malam hari hingga pertemuannya dengan sosok Nyai Rengganis. Mungkin arwahnya sudah tenang sekarang, pikirnya. Tetapi saat ia berbalik untuk masuk ke dalam asrama, angin dingin tiba-tiba berhembus. Raka merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara lembut yang terdengar dari arah pohon beringin. Kita akan bertemu lagi. Raka menelan ludah dan mempercepat langkahnya menuju asrama. Ia tidak ingin melihat ke belakang lagi.